Hai semuanya, balik lagi di Call Conversation About Lifeline bareng saya dan Ko Willy di sini. Kali ini kita akan bahas mengenai life after marriage. Nah, kalau waktu itu kan kita udah bahas mengenai orang pada takut nikah, terus orang pacaran gitu ya kayak. Sekarang life after marriage gitu, karena mungkin banyak orang yang ketakutan nikah kok, marriage is scary katanya gitu kan. Nah, mungkin dari Koko dulu deh, gimana sih kira-kira menurut Koko, pandangan Koko ketika melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, di mana orang-orang takut nikah gitu kok, ketika mendengar kata marriage gitu. Apa ya? Nggak tahu lagi. Kenapa nggak tahu? Kalau mau deh, kan Koko udah Nggak, maksudnya gini. Ya kalau nikah aja gitu, emang kenapa? Apa yang ditakutin? Kan mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang takut ternyata salah pilih gitu. Atau enggak misalnya takut secara finansial atau secara mental katanya belum stable atau misalnya belum matang gitu. Nah itu gimana kok? Kalau orang dulu takutnya finansial, nggak punya duit, nggak bisa ngidupin orang. Oke, kalau itu orang dulu kan? Ya. Kalau sekarang lebih banyak mungkin ke mental ya biasanya. Ya karena emang kebanyakan ngeliatin sosmed sih ya, gitu kan. Ngeliatin sosmed, banyak apa namanya tuh, marriage goals, couples goals, gitu kan. Belum lagi isu-isu orang selingkuh, gitu kan, KDRT, nah tuh, ya. Akhirnya gini loh, kita tuh kebanyakan bikin sebuah hal yang baik itu jadi standar, gitu kan. Satu, kita lupa bahwa tiap orang tuh beda-beda, ya kan? Iya, betul. Ya. Pasangan gua sama pasangan lu nantinya, Belum nih guys. belum, ya. Itu kan pasti beda karakteristiknya. Cara kita menghadapi masalah kan pasti beda. Yes, betul. Gitu loh. Jadi yang namanya nikah tuh memang pasti akan banyak masalah. Kenapa? Iya, nikah itu bagian dari hidup. Kita hidup nggak nikah aja ada masalah. Jatuh. Terus ya apalagi kalau kita bicara soal nikah. Nikah itu ya dari awal kita hidup sendiri kita harus adaptasi ketemu orang walaupun pacaran ya gitu. Itu kan jadinya sesuatu yang baru. Kita harus hidup dengan standar yang berbeda, bahkan kita jadi bikin standar baru, kita bikin aturan baru. Ya, gitu dinamika kan? baru ya. Dinamika baru, adaptasi lagi di awal. Gitu loh. Dan tiap orang itu kan punya rules-nya beda-beda. Gitu kan. Nah, gimana kemudian ya nggak cuma rules, kepribadian segala macam itu kan pasti beda. Belum lagi masalah yang dibawa dari waktu dia sendiri atau bahkan masalah pribadinya yang dari kecil menyebabkan dia seperti sekarang. Emotional baggage tuh. Ya, gitu kan, trauma-traumanya. Bahasanya orang sekarang apa sih? Childhood trauma apa? Inner child. Nah, inner child gitu kan. Ya, jadi banyak yang dibawa gitu dan tiap orang beda-beda. Dan itu pasti menyebabkan konflik yang berbeda, standar yang berbeda, rules yang berbeda, bahkan cara menghadapi isu-isu dalam pernikahan yang berbeda. Responsnya juga beda gitu kan. Apalagi entah kenapa ya, menurut saya kalau dari yang saya lihat nih, saya tonton di sosial media nih kalau sebagai anak muda, itu banyak banget yang jadi reaktif gitu. Kayak misalnya, kalau saya kan lihat orang tua saya kan boomers. Mereka kalau misalnya ada pertikaian atau perdebatan tuh kayak ribut, udah kelar. Kalau sekarang tuh kayak wajib banget diceritain ke orang gitu loh. Nah, Oversharing juga ya mungkin ya gitu ya. Apa-apa tuh dibawa yang lalu-lalu gitu ya. Padahal kita kan hidup harusnya ke masa depan gitu ya. Walaupun memang masa lalu itu jadi pembelajaran gitu ya, bukan harus dilupakan. Cuman banyak yang kalau ada problem, diungkit-ungkit lagi nih. Oh kita pernah ada, dia begini, dia begitu gitu. Padahal kan udah suami istri, konteksnya udah berpasangan jadi satu harusnya gitu. Kalau di agama saya sih seperti itu, jadi satu gitu. Nah, intinya itu harusnya gimana sih kok? Maksudnya emang boleh kita ngungkit-ungkit masa lalu atau sebenarnya tetap diungkit tapi sewajarnya atau gimana, saya nggak ngerti nih kok. Gini, banyak yang jadi pencetus kemudian konflik dalam pernikahan itu makin besar. Ya, salah satunya adalah memang selain soal mungkin posesif gitu ya, terlalu posesif atau misalnya mungkin malah jadi saling merahasiakan, mengulang-ulang itu juga itu jadi salah satu isu gitu ya, salah satu penyebab dalam memperbesar konflik gitu. Kenapa gitu ya?
Contoh misalnya gini, lu deh salah, gua ulang-ulang lagi gitu. Lu udah minta maaf, lu udah coba perbaikin, terus gua ulang. Kan lu kemarin begini. Iya, bete sih. Ya, satu itu pasti akan menyebabkan kita lama-lama kesel. Iya. Ya, tiap hari disalah-salahin, tiap hari disalah-salahin gitu kan. Iya, otomatis apa? Ada yang mungkin akan menghindar, gitu kan. Ada yang mungkin akan malah meledak. Atau mungkin malah cari pelarian. Bisa juga. Dia malah memperbaiki diri, bisa juga. Loh, Terlalu positif tadi, negatif. yang gua ngomong, udah coba perbaikin, Oh, iya. udah minta maaf, tapi diulang-ulang. Lama-lama kesel nggak? Kesel. Nah, ya kan tuh, dia langsung kesel gitu. Padahal ini Padahal belum nikah. belum belum pacaran ya. Ups. Belum punya pasangan malah. Ups. Kayak itu yang bagian. Nah, otomatis kan, iya, satu ketika menghindar gitu ya, kita ya syukur-syukur pasangannya ngerti gitu. Tapi kan masalahnya yang ngulang-ngulang pasti nggak ngerti dong. Pasti akan selalu berusaha untuk mengejar. Ya, dan mencari pembenaran. Gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dicari? Pembenaran ego, bukan pembenaran. Egonya masing-masing. Oh. Balik lagi ke ego ya berarti ini. Iya. Keinginannya, jadi gini, dalam ada satu teori psikologi gitu ya yang mengatakan, jadi konflik dalam keluarga itu disebabkan karena perebutan power. Oh. Ya, jadi siapa yang lebih berkuasa di situ? Siapa yang lebih dominan di situ? Ya, mostly dalam budaya patriarki pasti akan berusaha cowok yang lebih dominan. Yes. Gitu kan. Tapi kan sekarang karena ya maksudnya efek feminis itu kan udah banyak. Betul. Gitu kan. Jadinya kan diharapkan cowok cewek setara. Ya kan. Dan cewek juga sekarang lebih lebih menunjukkan Bahwa mereka mampu. emosinya, bahwa mereka mampu gitu kan, dan banyak yang akhirnya juga kan masalah temperamen. No. Gitu loh. Jadi otomatis ya begitu dia punya masalah temperamen, atau misalnya memang dia merasa dia berkuasa, dia punya kuasa, dia pengen juga menunjukkan powernya. Cowok cewek sebenarnya sama gitu loh. Ya, dalam budaya manapun. Nah, ketika ada perebutan kekuasaan ini gitu kan, apa yang akan terjadi? Clash. Gitu loh. Make sense. Itu yang kemudian penyebabnya, iya, karena apa? Sekali lagi gini, kita membandingkan pernikahan kita, ya, suami kita atau istri kita dengan orang-orang yang ada di media sosial. Yang dimana udah pasti beda. Ya. Dari zaman individual Yes. beda. Termasuk sebenarnya nggak cuman yang ada di medsos gitu ya, tapi juga kan pasti ada perbandingan sama orang tua. Iya. Gitu loh. Buktinya apa? Contohnya gini. Ya, ada yang berantem kemudian, "Mamaku nggak gitu. Kenapa kamu begitu?" Ya, sebagai sama-sama perempuan. Iya. Ya kan? Walaupun memang benar gitu, maksudnya diharapkan dua-duanya bisa seimbang kan gitu. Yes. Balik lagi ke yang kemarin ya gitu, udah didiskusikan belum pembagian perannya dan sebagainya. Gitu loh, itu yang pertama. Yang kedua, ya oke, memang sudah ada pembagian peran yang jelas. Kita paham nggak dengan situasi yang dihadapi? Karena kan tiap orang situasinya beda-beda ya. Tuh. Kita berusaha membuat pembagian peran dalam situasi yang ideal. Tapi seringkali, ya banyak situasi-situasi yang nggak ideal, yang menyebabkan mungkin rules yang ada kadang harus disesuaikan lagi, ya kan? Terus berikutnya apa? Ya, yang berikutnya adalah soal pembagian power tadi, gitu loh. Kadang tuh kita kadang tuh kita berusaha untuk mengubah pasangan kita sesuai yang kita mau. Sadar atau nggak sadar ya? Sadar ataupun nggak sadar. Ya. Jadi Manusiawi kok itu?
Ya mau dibilang manusiawi sih manusiawi. Oke. Manusiawi, nggak apa ya, mau dibilang salah enggak, karena kita punya tipe ideal pasti kan. Ya. Tapi kemudian balik lagi soal kesadar situasi. Kita sadar nggak pasangan kita seperti apa? Mungkin nggak berubahnya se-ekstrem itu. Hari ini kita ngomong, besok kita ngomong, lusa kita ngomong, dia akan langsung berubah. Nggak mungkin. Ya, nggak usah kayak gitu. Kamu tiap hari saya ngomongin, Vin kamu begini dong, Vin kamu begini dong. Yang ada lama-lama apa? Jenuh, gondok juga. Belum lagi cara komunikasi, cara penyampaiannya, gitu kan? Kalau seseorang atau maksudnya pasangannya itu nggak nyaman dengan bahasanya, susah. Nggak masuk juga ya? Nggak masuk juga, nggak akan berubah juga. Yang ada apa? Konflik. Betul. Jadi penyesuaian gitu loh. Nggak bisa kemudian yang namanya konten mah tetap konten gitu. Masa iya sih ada orang yang mau tiap hari disalah-salahin? Padahal kita nggak tahu abis bikin konten itu gitu kan, sebaliknya justru dia malah aduh maaf ya gitu kan, atau maksudnya malah jadi sebaliknya dia yang disalah-salahin gitu kan. Iya betul. Atau misalnya malah ternyata iya balik lagi karena ini konten kan, itu hanya buatan, padahal dalam pernikahan mereka gitu ya mereka baik-baik aja, tapi karena kita kesannya lucu dan kok ada ya cowok atau cewek yang mau ngalah kayak begitu, malah jadi manifesting. Nah, idealisnya naik lagi itu. Belum lagi yang kemarin kayak ada sempet ngeliat konten tuh ya, padahal masih pacaran tuh. Terus kayak, wah pokoknya hari ini aku mau beliin semua yang pasangan aku sentuh. Oh, ada berapa kontennya lumayan tuh, kayaknya lumayan sering. Iya. Di kalau tapi kan kalau mereka kondisinya memang mampu ya. Ya. Finansialnya support. Nah, belum ntar di endorse. Iya. Padahal endorse habis itu dibalikin barangnya. Bisa juga. Ya bisa sih buat kita gitu, tapi kan kita nggak tahu itu dibalikin apa enggak gitu. Iya. Namanya jadi, intinya kayak konten is just for content ya, Boy. Iya, konten itu hanya sekedar konten, sama aja kayak kita lagi nonton TV, nonton drama gitu loh. Ya. Tapi banyak orang kemudian, ya itu manifesting gitu kan. Ih, namanya cowok harus begini, namanya cewek harus begini. Ya, perang dunia yang ada. Itu yang bikin kemudian kita mikir, kok cowok aku nggak begini ya, kok cewek aku nggak begini ya, kok istri aku nggak begini ya, suami aku nggak begini ya. Iya betul. Dan balik lagi, Nggak puas. Ya mereka nggak mau belajar kan, Mas. Nah, nggak belajar, nggak belajar, maaf ya, nggak sadar diri. Padahal perilakunya juga salah. Pasti gitu. Pelakunya juga salah. Itu sama aja kayak kita nuntut orang tadi sebenarnya. Nah, kita nuntut orang tanpa ngaca ke diri sendiri gitu loh. Ya dan tanpa ngelihat kapabilitas dia apa. Gitu. Yes. Kadang-kadang kan kita harus lihat dulu juga, maksudnya kayak, ya sorry ya, misalnya ini sorry ya kalau motong sedikit ya, maksudnya ini contoh juga. Karena ada beberapa orang yang misalnya bandingin ini kok ya, 100 juta pertama misalnya gitu. Padahal kan 100 juta pertama tiap orang beda-beda. Ada yang harus dari biayain adanya sekolah dulu baru 100 juta, itu kan lebih effort lagi. Bahkan mungkin 10 juta dia lebih besar daripada 100 juta yang kita effortnya gitu. Cuman ya itu karena standar media sosial jadinya semuanya diratain, disamaratain, digeneralisir gitu. Dan ya itu nggak mau belajar, balik lagi ke awal serta egonya masih tinggi gitu. Betul. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu kok pertanyaannya, terus kita harus berekspektasi apa sama pasangan kita? Kan tetap harus punya ekspektasi dong sama pasangan kita dong. Terus bagaimana cara menyampaikannya gitu kan? Gini, ya ini yang sering kali bikin orang takut nikah karena life after marriage gitu kan. Kita bicara soal life after marriage. Oke. Satu, gini, setelah nikah, ya setelah kita, ya mungkin ada yang foya-foya, mungkin ada yang enggak gitu ya, tergantung kemampuan finansial masing-masing. Ya walaupun ada yang memaksakan kemampuan finansialnya habis itu ngutang. Nah itu kan justru malah bikin life after marriage-nya lumayan sengsara untuk bayar utang tuh. Ya syukur-syukur sih gajinya cukup buat bayar utang, jadi nggak mikir. Tapi karena orang kemudian berusaha untuk ekspektasi, oh pokoknya habis nikah aku mau begini, habis nikah aku mau begitu, gitu kan. Ingat ya, life after marriage itu bukan sesuatu yang hanya akan berjalan mulus-mulus saja.
kita adaptasi lagi. Ya. 2, beberapa tahun pertama itu adalah masa-masa rentan dalam pernikahan. Kenapa? Ya, secara finansial kita harus ngecek lagi, dan memang ada beberapa yang setelah menikah kemudian dia berusaha mencari karir yang lebih gitu kan, tapi malah ternyata ada yang stuck, ada yang dia harus pindah, ada yang dia harus memulai dari awal. Jadi nambah lagi itu bebannya ya. Itu beban pasti akan berbeda-beda di tiap orang dan tiap keluarga. Ya. Gitu loh. Belum lagi apa, nanti mau punya anak. Ya kan? Ya. Jadi financial itu memang harus satu yang memang dipersiapkan, ya. Tapi yang kedua adalah ekspektasi yang dibangun bersama, bukan ekspektasi masing-masing. Ya. Ya kamu kan suami, kamu yang harus provide istrinya dan keluarganya. Bener, secara normatif yes, itu loh, ya. Tapi gimana kalau misalnya sekarang karena kondisi ekonomi yang memang lagi sulit, dia kena layoff, ya kan? Emang dikira suaminya nggak stres? Suaminya pasti harga dirinya, pride-nya itu juga pasti akan Hancur. jatuh. Saya nggak bilang hancur lah ya. Terlalu keras ya, maaf ya. Jatuh gitu kan. Mungkin ada tabungan, tapi dia juga sebenarnya kan mau berusaha. Tanpa kemudian diapresiasi sama pasangannya, ya pasangannya terus nuntut, Dipush terus. Ya lama-lama capek toh. Karena apa? Ekspektasinya nggak dibangun bersama. Ekspektasinya nggak sesuai dengan realita. Sama juga sebaliknya. Istri juga ya di rumah. Ya, banyak sekarang kan orang suka bilang, suami-suami suka nanya ke istrinya, kamu ngapain aja sih di rumah? Iya. Padahal Belum tahu aja, nyuci, beresin rumah, nyapu, ngepel, ya kan? Belum Jaga. harus belanja. anak juga. Nah, emang dikira gampang? Kalau pulang suaminya main game gitu ya. Nah, ya, pulang suaminya main game mungkin itu kesepakatan masing-masing ya gitu. Maksudnya oke lah, tiap orang butuh masa tenang, butuh me time gitu ya. Cuman nggak kemudian apa namanya, terlena dengan me time-nya terus meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pasangan gitu loh. Tuh. Ya itu yang memang harus di riset ulang gitu ya, bahwa ekspektasi itu dibangun bersama, bukan saya maunya begini, kamu maunya begitu, yang nggak akan pernah ketemu. Iya, soalnya kan banyak konten yang sekarang, ini nggak tahu ya, saya nggak tahu salah atau benar, tapi banyak konten yang bilangnya dari awal set boundariesnya benar, saya setuju, tapi set boundariesnya tuh kayak lu harus bisa pahamin dia harus bisa pahamin lu. Kalau saya nggak setuju nih, saya pribadi, secara subjektif saya bilang harusnya bukan kalau suami istri ya, kalau pacaran masih oke lah gitu kan ya. Suami istri kan bukan lu gue, satu keluarga, satu rumah nih, mohon maaf gitu kan, satu ranjang gitu kan. Jadi harusnya kalau menurut saya, iya tahu dia mau apa, gue mau apa, tapi tetap cari jalan tengahnya gitu. Iya. Bukan yang serta-merta, oh lu harus begini, gue harus begini, lu harus begini, nggak gitu kan. Ngenalin pasangan tuh nggak cuma dari pacaran loh ya. Terus dari mana? Bahkan dari waktu kita nikah pun, kita akan melihat sisi lain dari pasangan kita. Berproses lah ya. Iya, gitu. Jadi jangan bawa ekspektasi kita terus-menerus gitu ya. Nah, balik lagi ngomongin soal manusia yang adaptif itu kan manusia yang sehat gitu ya. Maksudnya itu adalah manusia yang bisa beradaptasi dengan situasi, dengan lingkungan. Lah kalau kita terus bawa ekspektasi kita yang sama gitu ya, walaupun sebenarnya realitanya udah berubah, itu kan kita nggak bisa adaptasi. Betul. Gitu loh. Jadi ya di situ konflik pasti muncul, gitu kan, perebutan kekuasaan muncul, ya, egonya di situ semua bermain, siapa yang mau menang gitu kan, ya, kenapa? Nggak apa-apa, itu saya kayak Pengalaman pribadi ya. Iya. Dengan perluasan tuh saya pikirnya langsung ada pedang sama tombak. Saya bilang last war. Pedang sama tombak, ya kalau perang. Kalau rumah tangga, Verbal. kata, belum lagi Kekerasan. piring terbang, Fisik. kekerasan, ya kan KDRT. Ya, coba sekarang Belum. banyak yang konten-kontennya gini, suaminya macam-macam tidur di luar. Make sense gak? Iya. Suaminya, contoh misalnya apa? Beli motor nggak izin istrinya, Ya. sana tidur di luar.
Make sense nggak? Enggak sih. Soalnya masih bisa diomongin menurut saya. Nah, itu sesuatu yang bisa diomongin kan sebenarnya kan. Dan maaf ya, saya akan bilangnya ya kalau duitnya cukup memang tuh salahnya apa? Ya, dan tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Iya. Ya kalau tidak mengganggu Iya, dan kalau duitnya cukup. Nah, sekarang mungkin suaminya ada salah benar. Kayak bilang-bilang. lu ngapain beli ini motor gitu ya? Nggak ngomong dulu, nggak diskusi dulu, tau beli gitu. Iya. Salah. Itu juga udah salah, tapi nggak perlu sampai tidur di luar juga. Jadi dua-duanya kan akhirnya punya salah sebenarnya. Yang lebih salah siapa tuh? Netizen percaya. Nggak ada, kita pernah lihat orang lagi di depan rumah, jarang banget nggak pernah tidur di luar. Ada sih beberapa mungkin ya. Ya nggak sampai depan rumah, tidur di sofa. Di teras biasanya kan, sofa. Nggak sampai di luar rumah juga, enggak. Gitu. Ya, itu kan sesuatu yang bisa didiskusikan. Contoh, suami mau beli motor. Aku mau beli motor ini boleh nggak? Atau misalnya, aku mau beli motor ini deh. Gitu ya. Terus jangan istrinya bilang, emang harganya berapa? Gitu kan. Ya kan istri cuma nanya ya. Langsung senewen, defensif. Ada yang begitu. Padahal harusnya nggak apa-apa. Ada yang baru bilang, kayaknya motor ini bagus deh. Suaminya langsung, istrinya langsung, lu gila. Ya kan langsung nyerang. Gitu. Jadi ya ini tergantung situasi masing-masing. Gitu. Iya, ada yang kayak gitu tapi nggak apa-apa. Iya. Cuman tergantung mereka aja. Gitu. Cuman ini kayak gituin baper. Nah, maksud gua adalah ya ini sesuatu yang bisa dibicarakan bersama. Kenapa harus langsung nyerang gitu loh? Kenapa harus langsung defensif? Tuh. Ya ngomongin aja dulu, nih hitung-hitungan, cukup nggak uang kita, ya kan kita masih ada keperluan ini, kamu punya dana dingin nggak? Ya urgent nggak nih? Se-urgent apa, prioritas apa enggak? Bukan nggak boleh, tapi kalau semua itu memenuhi, mah enggak, itu kan? Tergantung agreement masing-masing lah ya. Iya. Jadi kan dua-duanya win-win solution gitu loh. Tuh. Enggak yang salah satu berusaha mendominasi kan. Iya. Ya. Yes, betul. Ya walaupun mungkin ada yang lebih pintar kayak udah nggak usah diomongin di istri, coba gue pengen beli ini, uangnya cukup, oke tabungan ada, oh ini cukup, ya udah tinggal misal ya panggilannya mah aku mau beli ini kita udah punya persediaan ini, boleh ya? Macam ngajuin proposal ya? Iya, ngajuin proposal. Iya, ngajuin proposal gitu loh. Ya, ada kan konten-konten kayak gitu kan. Ada. Gue mau beli PS5 gitu kan. Iya, ada slide-nya lagi. Presentasinya. Itu lucu dan itu sebenarnya mengedukasi. Iya. Yes, Gitu loh. betul. Maksudnya kayak kalau mau ngapa-ngapain kita perlu persiapan. Betul. Ya. Sebentar. Itu yang penting. Jangan impulsif buying gitu ya, Iba. Iya. Jadi ya pernikahan itu kan menunjukkan bahwa kita nggak lagi hidup sendiri. Iya. Banyak hal-hal yang lebih perlu kita pertimbangkan dengan matang. Gitu loh. Intinya kalau tadi dari yang kau sampaikan, kalau yang saya dapat sih intinya, balik lagi pernikahan itu life after marriage, namanya life after marriage ya, berarti memulai kembali kehidupan yang baru gitu ya, dengan habit yang baru, dengan dinamika yang baru, dengan orang baru, walaupun mungkin itu pacar kita yang udah kita kenal lama, tapi namanya udah tinggal bareng, itu udah beda, ya nggak tahu ya kalau udah tinggal bareng sebelumnya. Pasti ada sisi lain Pasti yang ada sisi ditemukan lain. lah, nggak mungkin Iya. sama. Karena kan by the time ya gitu, dan intinya yang penting belajar satu, maksudnya tetap learning together, agreement together, dan jangan gampang kepengaruh sama ya orang lain, karena ya hidup kalian, hidup kita yang tahu, beda-beda karakter tiap orang juga. Gitu, bener gak kok? Iya, dan jangan lupa ya ekspektasinya tuh diomongin, dibahas gitu loh. Jangan cuman sekedar, aku maunya begini. Itu namanya nuntut. Betul. Iya, kalau gitu mengenai life after marriage, yang bagian pertama yang mungkin ini ya, karena kan nanti anak juga life after marriage tuh. Segitu aja. Life after marriage tuh panjang. Ya, life after marriage itu panjang, jadi nanti dibagi-bagi lagi lah di video berikutnya gitu. Oke, kalau begitu sampai ketemu di video berikutnya. See you. Bye.